Kak, ada Hapsarinya, tapi panjangnya baca dulu ya. So, anggota profesional HPI yang bekerja sebagai penerjemah dan juru bahasa sejak 2003 dong ya, 2003. Saat ini banyak bekerja di bidang bantuan pembangunan dengan topik antara lain anti korupsi, oke, pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berat nih Mbak nih ya. Penanggulangan terorisme dan ekstremisme kekerasan. Wow. Kerjasama peradilan, audit pemberdayaan perempuan, perikanan, dan lainnya untuk klien dalam dan luar negeri. Sebagai interpreter mencakup nih highlightnya ya. Chief Interpreter pada kegiatan 29th International Congress of Notaries tahun 2019 di Jakarta. Mengatur layanan bahasa termasuk 12 orang juru bahasa untuk 7 bahasa. Salah satu dari sekian belas interpreter yang terpilih untuk kegiatan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali tahun 2018. Interpreter pada kegiatan B20 dan SAI 20 di Bali tahun 2022. Baru nih, interpreter dan koordinator pada kegiatan Mutual Evaluation Review FATF 2022 yang membawa Indonesia menjadi anggota FATF. Oke, udah tidak diragukan lagi nih kita. Uang berbagi udah gratis coba dengan narasumber yang top notch ya. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan menyaksikan presentasi Mbak Mia. Untuk teman-teman semua mohon kalau videonya bisa dibuka, jadi kita seperti ngobrol ada orangnya nih di sini yang menyaksikan. Dan tapi mohon di mute ya untuk audionya agar tidak mengganggu proses presentasi. Silakan Mbak Mia. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Ini berhubung pengalaman sebelumnya dikasih 1 jam udah bablas, aku udah siap-siap, slide nggak banyak-banyak kok. Jadi kalau bisa nanti banyak tanya jawabnya aja. Em, ini kalau pollingnya udah siap, aku mau polling dulu belum? Boleh Mbak Asti? Saya pengen tahu aja nih dari yang udah datang, yang pengalaman penerjemah, maaf, interpreter itu berapa? Ini gimana cara buka pollnya? Aku nggak usah ya, aku nunggu aja ya. Oke, silakan yang ikut Google Meet ini katanya udah ada polling, boleh diisi. Gimana, apakah pernah pengalaman jadi interpreter alias juru bahasa atau belum juga nggak apa-apa. Dulu waktu acara HPI berbagi yang pakai Zoom itu sama rata dari 3 pilihan itu distribusinya rata. Kalau yang kali ini kita lihat meskipun ini baru ada berapa ya? Gimana sih baca jumlah pesertanya? 17 20, orang, iya, 3. 26. Karena aku di layar melihat aku, terus di sebelah kanan tuh ada 5 orang, termasuk Mbak Ira, Mbak Asti. Terus ada tulisan 17 others, 17, 18 others. Yes, Berarti ngitungnya 18 tambah 5, tambah aku gitu. yes, yes, Mohon yes. maaf ya, Yap, biasa pakai Zoom. plus, plus. Ini totalnya 25 orang, termasuk kita bertiga. Oh oke, baiklah 25 orang. Nah, ini Mia udah bisa baca pollingnya? Gimana cara bacanya? Aku baca ada yang malah ngechat nih, ini chat adalah ada yang ngechat. Baru pernah 1 kali, oke. Customer luar negeri Kalau kerjaan. Oke. Mia belum ketemu, saya bacain polling boleh? Boleh bacain aja Mbak, Oke, biar semuanya juga ini. pengalaman nih. Jadi yang belum pernah nih 3 orang aja, Oh dan oke. pengalaman 1 sampai 3 tahun itu 1 orang, dan Mm-mm. lebih dari 5 tahun ada 5. Yang lainnya kayaknya juga masih mencari Oh, di mana ini polling berada. ya mohon maaf ya, kita semua juga masih meraba-raba pakai Google Meet. Oh tuh, baru tahu lihat pula diklik sudut kanan bawah yang kotak-kotak. Ya inilah nasib kita ya, harus menyesuaikan diri dengan berbagai alat. Termasuk nanti kalau kerja sebagai interpreter juga ya mesti ini mencari tahu cara kerja. Nih udah benar pengalaman jadi juru bahasa. Oke, aku nggak usah jawab ya. Sip. Ya, kalau udah ketahuan berarti sejauh ini ya yang isi belum semua tapi ya udah nggak apa-apa. Pokoknya udah ada bayangan lah ya. Kayak udah banyak yang ada pengalamannya dan lumayan lama juga. Eh, boleh dibantu ini saya tayang slide nih.
Jadi kalau CV tadi udah dibaca, pokoknya pengantar singkat perkenalan. Jadi kalau yang udah sempat ikut acara HPI berbagi kapan itu memang agak teknis ya. Best practices, bukan best practices, good practices, praktik baik kerja sebagai juru bahasa. Kalau yang ini kayaknya lebih dasar lagi. Jadi kalau yang udah punya pengalaman banyak sebagai interpreter ya mohon maaf, ini kayaknya dasar banget. Kalau yang belum ya moga-moga nanti paling tidak ada yang bisa dipelajari atau nyangkut. Jadi ini karena sangat dasar banget, ini sebenarnya tentang kerja juru bahasa itu ngapain sih kerja sebagai juru bahasa, kayak gimana atau bagaimana. Terus untuk mengawalinya di slide berikutnya itu saya membuat ada, oh maaf ini pengantar, tapi tadi udah dibacakan, jadi ini bisa di skip langsung. Yang berikutnya kadang-kadang orang kan bingung ya, maksudnya kayak penerjemah, interpreter tuh apa bedanya sih? Dan seringkali kita taunya orang tuh nyari penerjemah, tapi kadang-kadang kalau orang nyari penerjemah, kita harus cari tahu itu penerjemahnya maksudnya yang dicari apa. Ada yang bilang, oh saya cari penerjemah nih, kayak yang di kanan tuh. Dicari penerjemah bahasa Vietnam, Indonesia. Tapi itu simultan, berarti maksudnya bukan penerjemah tulis, tapi penerjemah simultan. Terus ada yang terjemah, terus ada yang satu lagi di kotak itu contohnya adalah penerjemah tapi translator. Oh berarti dia nyari penerjemah tertulis. Ada yang penerjemah untuk BAP di kantor kepolisian, berarti maksudnya penerjemah interpreter. Kalau yang jadi orang ngomong pada umumnya pun penerjemah itu bisa dimaksud penerjemah tertulis, bisa termasuk penerjemah lisan atau interpreter. Contohnya, kalau orang ngomong ini ada di link YouTube ini, kalau bisa diputar boleh, tapi kalau ribet nggak apa-apa sih, basi bisa diklik nggak. Ini Dion, orang Jogja Oh, yang ternyata ingin ada mulai jualan online. Dion butuh nama nggak domain. apa-apa. Toko buku Nanti Dion.com. kita akan melihat Sempurna. bagaimana seseorang Tertunggu. di sini Dion dari Bali juga lagi cari meminta penerjemah alias translator di menit 12.30. Memang kita hidup ini harus butuh akal banyak agar menyelesaikan. Ya, saya persilakan kalau masih ada yang lain. Oke? Oh, silakan. Izin Pak Menteri saya. Ini coba dijelaskan kepada Pak Kairo, mana adik-adik, Dimas. Jangan saya ngomong dia nggak paham, bahaya ini. Lo translator, waduh kacau. Bahaya ini. Jangan kau pikir laki-laki ini dari fak-fak saja. Aduh kacau ini. Ya, kira-kira begitulah. Dulu, kasih kursi. Yuk Dimas, no. Harus bisa mengerti, tahu apa yang saya jelaskan. Ya udah segitu aja sih, cukup. Udah bisa. Intinya udah dapat bayangan ya. Kalau orang nyari translator, kalau di sini udah jelas maksudnya tuh interpreter gitu. Jadi harus agak jelas maksudnya apa, lingkup pekerjaannya yang dimau apa kalau orang cari penerjemah. Karena sebenarnya penerjemah dan interpreter itu dua hal yang berbeda, tapi kalau dari segi bahasa itu ada di slide selanjutnya, bahwa kalau kata penerjemah itu sebenarnya translator, tapi itu lebih luas. Meskipun orang cenderung bilang translator itu menerjemahkan tulisan, tapi kalau orang bicara biasa, translator itu ya termasuk kayak si Bapak tadi, mana translatornya? Itu maksudnya penerjemah lisannya, dalam arti mencari interpreternya. Jadi selama lingkup pekerjaannya jelas, ya udah nggak usah terlalu kaku gitu. Oh saya ini interpreter bukan translator, ya udah nggak apa-apa. Orang nyebut kita translator, kita yang kerja sebagai juru bahasa atau interpreter, tapi disebut oh kamu translatornya ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kita ngerti maknanya apa. Atau kalau misalnya orang nggak ngerti, oh ya saya penerjemah tapi penerjemah lisan, jadi orang lebih ngerti, nggak perlu terlalu kaku. Kalau interpreter itu memang menerjemahkan lisan, jadi dibandingkan menerjemahkan tulisan itu dua keterampilan yang beda. Itu different skill set. Dan di sini kalau ada juga mungkin kalau juru bahasa syarat gimana ada, tapi nggak masuk di lingkup pembicaraan kali ini. Nah, jadi kalau orang nyari interpreter atau nyari penerjemah lah ya, misalnya kayak tadi si Bapak tadi atau yang di teks WhatsApp itu tadi, dicari nih penerjemah kira-kira. Orang langsung bertanya-tanya, siapa ya yang bisa gitu. Ini di slide berikutnya, siapa yang bisa jadi penerjemah? Nah, ini dicari tahu dulu penerjemah itu maksudnya penerjemah apa? Penerjemah dokumen atau penerjemah lisan. Nah, contohnya seringkali kalau misalnya ada orang cari penerjemah, sering kejadiannya kayak gini.
oh itu ada Mbak Endang tuh bahasa Inggrisnya bagus, udah minta tolong dia aja jadi penerjemah gitu. Atau misalnya, oh itu Mas Endang, itu dulu dia kuliah S3 itu di Amerika, pasti bisalah kalau nerjemahin gitu. Sering terjadi. Apakah mereka pasti bisa menjadi penerjemah? Nah, kalau untuk orang yang bahasa Inggrisnya bagus, ya mungkin bisa lah ya, dia menjadi penerjemah dokumen karena dia baca, nerjemahin, ngetik hasil terjemahannya, kurang lebih kalau dia ngerti apa isinya, pasti bisa nerjemahin secara umum. Tapi kalau interpreter apakah memang bisa? Nah, belum tentu karena ini dua skill set yang berbeda. Dan kalau misalnya interpreter itu bedanya sama translator yang tulisan adalah kalau penerjemah tertulis kamu dapat pekerjaan menerjemahkan dokumen, kamu punya jangka waktu tertentu untuk memikirkan bagaimana menghasilkan hasil terjemahannya. Kasih dokumen sekarang 5 halaman, ya udah seminggu misalnya, ya udah seminggu itu kamu bisa atur-atur gimana hasilnya. Kamu bisa cari-cari dulu di jeda waktu 1 minggu itu, oke kata ini terjemahannya gimana ya, dan seterusnya. Kalau interpreter nggak bisa. Kamu harus pada saat itu juga menerjemahkan, pada saat itu juga berpikir, pada saat itu juga mendengarkan, menganalisis, memahami, ini nggak urut ya, memahami, menghasilkan, menentukan kata apa yang tepat, menunjukkan terjemahan tepat, baru menghasilkan terjemahannya dan diterjemahkan dengan cara seperti ini, ngomong, bukan tertulis. Jadi orangnya harus katakanlah tampil tidak harus hadir fisik, tapi tampil pun nggak harus ada muka begini, tapi paling nggak suara kamu ada gitu. Sementara kalau dokumen ya lebih cenderung nggak kelihatan kan. Nah, itu tadi. Kalau misalnya minta tolong tadi itu, apa iya bisa gitu dijadikan interpreter. Seringkali kalau orang menyangka, oh si Mbak Endang tuh bahasa Inggris bagus, atau oh si Mas Endang itu dulu kuliah pasti bisa lah. Itu pernah kejadian seperti ini, orang-orang menyangka oh, bahasa Inggrisnya pasti bagus, pasti bisa lah untuk jadi interpreter atau juru bahasa. Itu belum tentu, karena kalau di pengalaman aku pernah kejadian ada yang mengaku-ngaku sudah pernah kuliah di luar negeri, begitu disuruh jadi interpreter, nggak bunyi itu dalam arti benar-benar tidak bisa menghasilkan terjemahan interpretasinya. Jadi diem atau terjemahannya nggak benar. Misalnya ngomongnya panjang, dia ngomongnya apa penghasilnya setengah-setengah gitu. Jadi nggak full. Jadi belum tentu bisa. Nah, di slide berikutnya ini mungkin kita bisa melihat lagi kalau untuk nerjemahin itu orang mikirnya, ini kan kalau interpreter cuma nerjemahin orang ngomong. Nah, kalau cuma nerjemahin orang ngomong, pasti bisa lah, udah belum tentu itu tadi. Tadi saya bilang kalau misalnya udah punya kemampuan bahasa yang bagus pun, belum tentu dia akan bisa menerjemahkan on the spot pada titik itu, mendengarkan, berpikir, berkonsentrasi penuh untuk menghasilkan terjemahannya. Nah, jadi sebenarnya tidak cuman nerjemahin orang ngomong, karena skills untuk menerjemahkan itu banyak sekali, karena harus melihat settingnya, seperti apa, konteksnya, topiknya, macam-macam. Dan ini mode penerjemahannya itu juga harus diperhatikan, karena dua mode penjuru bahasaan yang umum membagi penjuru bahasaan itu sebenarnya juga punya dua skill set yang berbeda. Mode penjuru bahasaan itu maksudnya cara kerjanya. Jadi untuk yang udah tahu, udah pernah jadi interpreter pasti ngerti lah ya. Sebenarnya pembagiannya itu cuma 2 garis besar. Jadi konsekutif berturutan. Jadi misalnya pembicaranya ngomong I want to eat gitu. Ya udah terus stop, penerjemahnya nerjemahin saya ingin makan. Nah, kalau simultan itu berbarengan, relatif berbarengan, nyaris bersamaan, nggak mungkin sama persis ya, pasti ada jedanya sedikit lah. Kalau jagoan neon ya makin kecil gap detiknya. Simultan itu berbarengan, jadi pada saat pembicara ngomong, I want to eat some noodles. Jadi pada saat yang sama, penerjemahnya menyebabkan, saya ingin makan bakmi, gitu. Dan itu mendengarkan. Untuk lain-lainnya itu ya variasi turunannya. Jadi kalau misalnya yang disebut chuchotage itu berbisik, itu biasanya saya samakan dengan simultan. Karena bisik-bisik simultan, tapi biasanya kadang-kadang kalau itu dilakukan mendampingi kan sendiri. Jadi itu contohnya kalau di gambar itu saya yang kanan bawah, itu mendampingi meeting, itu saya nggak pakai alat, saya duduk di situ, itu saya membisiki bule yang ada sebelah kiri saya, yang kasih gambar bintang itu. Nah, dia akan mendengarkan bisik-bisik saya, dan kadang-kadang saya merangkum masih nggak apa-apa. Itu saya bisik-bisik, tapi banyakan jatuhnya sih saya akan menerjemahkan secara simultan, jadi tetap aja kayak seperti menerjemahkan simultan biasa. Terus biasanya kalau kayak gini
ini kan turunan ya, jadi bisa digabung dengan konsekutif. Jadi ketika si ibu bule itu menyampaikan sesuatu, saya akan catat, biasanya ada notes-nya, terus saya akan menerjemahkan secara konsekutif. Jadi balik lagi, ini turunan, ini menggabungkan antara konsekutif dan simultan. Nah, kalau yang benar-benar konsekutif, itu gambar yang sebelahnya yang ada panah merah. Kalau yang ikut acara Zoom sebelumnya mungkin tahu ya, saya udah pernah tayangkan gambar ini. Jadi itu di acara pertemuan dua negara, saya waktu itu menerjemahkan konsekutif, saya disuruh duduk di belakang, ya udah saya duduk aja di situ, duduk nyatet, dan ketika Bapak pimpinannya memberikan pidato, itu kebetulan Bapaknya sudah di briefing kan, dikasih tahu, Pak nanti diterjemahkannya ini ya, persekutif, maksudnya Bapak ngomong sebentar, jangan bablas Pak, Bapak berhenti, nanti terjemahkan. Jadi itu yang saya lakukan, Bapaknya ngomong, berhenti, saya terjemahkan, dan seterusnya. Itu benar-benar konsekutif, jadi sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal. Kalau untuk yang simultan, itu gambar yang di atas, yang di kanan itu simultan yang seperti di konferensi, jadi pakai booth penerjemah itu biasanya kita pakai konsol, jadi yang lingkaran merah itu melingkari konsol itu alat bantu untuk menerjemahkan, di situ ada mikrofonnya, kemudian biasanya terhubung dengan headset seperti ini, jadi menangkap input audio dari situ. Kalau komputer itu tambahan aja, jadi biasanya kalau yang di tengah itu kadang-kadang ada penyedia booth interpreter yang masukin layar supaya kita bisa dengan mudah lihat bahan presentasi kalau screen di depan kejauhan. Cuman seringnya kalau misalnya ganggu, kita juga bisa minta keluarin kok. Kalau komputer itu biasanya opsional, interpreter seringkali memang bawa komputer, karena kalau udah dapat bahan sebelumnya, mereka lebih nyaman untuk lihat di komputer sendiri, atau untuk sambil browsing-browsing, atau untuk ngecek istilah, atau lain-lain. Kalau berat ya udah mungkin bisa diganti pad, atau kalau misalnya enggak, ya nggak pakai komputer pun nggak apa-apa. Ada kok orang-orang interpreter yang sangat pede, datang nggak bawa apa-apa, ya terserah, itu pilihan mereka. Kalaupun tetap mereka bisa deliver. Kemudian kalau misalnya yang kiri itu simultan juga, intinya itu pakai alat portable. Jadi yang saya pegang itu transmitter, ada mikrofonnya seperti inilah intinya, tapi nggak pakai booth, dan saya mendengarkan langsung dari floor, dari ruangan. Jadi nggak dapat input audio kayak gini. Ini kalau udah makin tua makin nggak enak ya, makin susah dengerinnya gitu. Kalau harus ngambil suara dari floor, lebih enak kalau ada input langsung ke telinga seperti ini. Kemudian itu tadi perkembangannya lagi, yang lain variasinya adalah ada side translation. Jadi kalau ada orang, biasanya sih ini gabungan ya, jadi turunan dan tambahan. Jadi misalnya seperti kayak meeting yang di kanan bawah itu, yang saya membisiki klien saya, ibu bule itu. Jadi misalnya yang kita kunjungi itu mau menunjukkan satu dokumen, ya udah dokumennya ditunjukkan, terus saya bisa menerjemahkan saat itu juga, lihat oh misalnya dokumen ini adalah misalnya misalnya daftar siswa yang absen lebih dari 1 kali dalam sebulan misalnya, itu tinggal dibacakan, oh ini alasannya, saya tinggal bacakan dokumen tersebut supaya si ibu ini langsung mendapatkan terjemahan lisan pada saat yang sama. Nah, terus kalau untuk cara kerja dengan penggunaan teknologi, ya kalau yang di contoh 2 foto di atas itu, atau di 4 foto di atas itu semua datang langsung. Tapi kan sekarang sudah berkembang ya, apalagi sejak pandemi itu penerjemahannya pakai online, pakai Zoom, pakai Google Meet, ini nggak ada sih ya fitur terjemahannya. Tapi kalau MS Team ada, tapi ribet. Kalau yang lain Webex ada, terus ada juga platform-platform berbayar yang jauh lebih mahal. Tapi yang paling familiar, yang paling mudah, semua orang Indonesia ya biasanya udah biasa banget itu pakai Zoom. Kemudian pakai telepon juga bisa. Nah, terus yang ada perkembangan lagi nih, ini ada simultaneous typing interpreter atau voice typist. Jadi orang yang ngetik. Jadi misalnya ada presentasi nih, terus terjemahannya itu nggak pakai orang ngomong kayak gini, terjemahkan langsung, nggak pakai penerjemahan konsekutif yang makan waktu. Makan waktu kan karena kalau ada pembicara ngomong, terus berhenti, terjemahin. Ngomong, berhenti, terjemahin. Itu kan waktunya jadi double ya. Sementara kalau simultan jalan bareng. Nah, ini dua-duanya tidak dipakai, tapi dia terjemahannya simultan, tapi dengan cara ketikan. Ini ada orang-orang yang memang bisa melakukannya. Saya sebenarnya pernah 1 atau 2 kali. Yang satu itu diminta untuk menjadi simultaneous typing interpreter, tapi saya bilang saya ngerangkum aja ya, oh boleh, ternyata diperbolehkan. Jadi saya merangkum. Jadi saya sebenarnya waktu itu semacam membuat rangkumannya aja, tapi langsung ditayangkan di layar di ruang meeting tersebut. Kemudian ada juga satu lagi yang ekspektasi agak cepat, jadi benar-benar ngetiknya nyaris seperti nerjemahan simultan, tapi tentu saja semua nggak kejar, tapi sangat mendekati isi apa yang disampaikan, maksudnya tidak merangkum seperti yang pengalaman yang satu lagi. Nah,
Kalau untuk yang side translation ini sebenarnya skill yang sangat penting untuk dimiliki untuk interpreter, karena nantinya tidak hanya kemudian ketika kita dihadapkan pada saat translation atau interpreting, tapi ini juga membantu kalau kalian dapat bahan. Jadi misalnya dapat bahan, kalian harus bisa baca dengan cepat. Oh, menentukan, oh ini bahannya ini. Meskipun nggak dibaca dengan sepenuh hati gitu ya, tapi paling nggak skimming dulu, tahu bagian-bagiannya. Oh nanti kalau ini topiknya yang bagian A itu tentang misalnya macam-macam hama tanaman misalnya. Oh, tapi nanti bagian B nanti macam-macam pestisida. Nah, kita udah tahu bagian-bagian situlah yang akan disoroti ketika ternyata pembicara masuk ke topik-topik tersebut. Jadi ini penting untuk punya kemampuan skimming atau scanning, membaca cepat. Contohnya waktu itu ada pertemuan dengan membacakan laporan tahunan, itu kita sudah dapat draftnya laporan tahunan kayak 400 halaman dalam bahasa Inggris. Nah, tapi presentasinya kita nggak dikasih, cuman presentasi itu mengacu pada si laporan 400 halaman udah terjemahin, cuman ya kita juga nggak baca kan 400 halaman itu kan, jadi harus tahu skimming, scanning, oh dia sedang membacakan topik tentang A, oh ini di laporan tuh di sini gitu. Jadi dengan bisa membaca cepat itu akan sangat membantu. Terus nah kalau untuk menerjemahin itu sebenarnya orang kalau konsekutif orang relatif bisa. Maksudnya orang dengan kemampuan bahasa Inggris akan relatif bisa menerjemahkan secara konsekutif. Kalau simultan, kembali lagi itu skill set yang berbeda. Nggak semua orang bisa. Jadi kalau udah pernah mau nyoba ternyata, aduh gue nggak bisa sih, ya udah nggak apa-apa. Memang mungkin nggak semua orang bisa. Atau kamu justru lebih bagus dalam konsekutif, ya nggak apa-apa. Nah berikutnya, emang sebenarnya perlu apa sih kalau mau jadi penerjemah gitu? Pertama standar ya, kamu perlu kemampuan bahasa sumber dan bahasa sasaran. Misalnya terjemahan bahasa Inggris Indonesia, ya udah harus bagus dua-duanya, kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan bahasa Indonesianya, tata bahasanya, kosakatanya. Karena kan nanti kalau kamu menerjemahkan, kamu langsung di titik itu kamu nggak tahu topiknya apa, misalnya terhadap familiar, kamu juga harus tahu kosakatanya itu juga harus belajar. Makanya tadi membaca cepat sama nanti kemampuan riset atau mencari tahu itu juga sangat penting. Terus keterampilan juru bahasakan itu tadi dua bedanya itu tadi. Di sini mungkin bisa kebaca prosesnya itu kalau konsekutif dengerin, paham, terjemahin di otak. Kemudian itu bisa dibantu dengan mencatat. Jadi mencatat atau mengingat atau dua-duanya. Atau kebanyakan dua-duanya sih. Nah, mencatat itu juga nggak semua dicatat semua seperti bikin transkrip, enggak. Tapi kamu bisa bikin kayak kode-kode khusus. Misalnya kalau untuk pemerintah ingin meningkatkan produksi gas. Jadi tinggal, gov, tanda panah naik, gas, prod, atau apalah, terserah. Itu biasanya masing-masing penerjemah akan menciptakannya sendiri. Nanti tinggal dibentuk lagi untuk penerjemahan hasilnya. Kemudian kalau simultan ini kerja simultan yang langsung itu ya, itu kerjanya harus tandem ya. Jadi teman-teman ya, kalau bisa jangan kerja sendiri kalau simultan karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jangan merugikan diri sendiri. Itu kalau simultan prosesnya mendengarkan, memahami, kemudian biasanya membantu scribbling. Scribbling itu oret-oret aja. Jadi ini nggak harus juga kalau kamu punya daya ingat yang sangat bagus, bisa fallback dengan bagus, nggak perlu terlalu diperlukan. Gimana sih? Ya gitu lah kira-kira. Maaf ini tidak sering interpreting, jadi suka kadang-kadang ngelantur. Jadi kalau angka-angka atau misalnya nama tempat atau kata-kata yang akan sering muncul, biasanya di scribbling itu akan sangat membantu. Atau istilah tiba-tiba muncul, kamu catat aja, oh ini akan sering keluar, catat apa. Kalau untuk simultaneous akan perlu bantuan alat, biasanya dengan SIS, jadi pakai mikrofon, transmitter yang kayak tadi di foto, pesertanya mendengarkan dengan handphone dan receiver. Tapi kalau misalnya nggak pakai, jadi kalau yang kombinasi tadi gabungan seperti yang membantu susotage itu yang bisik-bisik ya nggak perlu pakai alat, tapi kan pada dasarnya juga simultan. Kemudian kalau untuk konsekutif biasanya sih sendiri nggak apa-apa, tapi ada juga yang konsekutif mintanya 2 orang, ada yang dikasih ada yang nggak, ya terserah, silakan negonya aja gimana. Kalau konsekutif ya perlunya alat tulis, pulpen, kertas, atau kalau udah yang pakai tablet elektronik ya terserah. Kalau saya sih nggak terlalu suka, saya lebih suka manual ya. Tapi kalau yang udah pakai ada tab, pad gitu, nyatet-nyatet ya bisa juga. Terus mikrofon. Dua-duanya ini sama-sama butuh konsentrasi tingkat tinggi. Jadi nggak kemudian yang satu lebih jago dibanding yang lain. Karena menurut saya justru orang yang bisa simultan itu harusnya bisa konsekutif dengan bagus. Orang yang bisa konsekutif tapi nggak bisa simultan ya nggak apa-apa. Mungkin memang nggak bisa. Tapi kalau konsekutif bagus ya kenapa enggak?
Karena ketika orang penerjemah simultan ditaruh untuk penerjemah konsekutif, itu biasanya kan gini loh, penerjemah konsekutif itu berturutan, jadi pembicara ngomong, terus kemarin kamu ngomong menerjemahkan, itu akan dilihat semua orang. Semua orang akan mendengarkan bahasa sumber dan terjemahanmu. Jadi orang akan bisa langsung ngecek orang-orang yang bilingual gitu ya, orang ngerti bahasa sumbernya dan bahasa sasaran. Ini gimana ngaco nih, atau gimana bagus nih. Itu akan langsung kelihatan. Dan kadang-kadang kalau kamu nggak tahan mental, misalnya ruangannya tiba-tiba berisik atau malas dengerin, itu bisa jatuh drop mental. Nah, kalau untuk simultan, oke lah kita ngaku-ngaku, oh saya bisa simultan, tapi apa emang iya? Karena kadang-kadang seringkali bisa ada bunyinya, tapi belum tentu terjemahan yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Dan kadang ada yang notice, kadang ada yang nggak notice, kadang-kadang untung-untungan. Ketika di notice, bisa jadi berujung pada kamu dikomplain. Ketika nggak di notice, ya udah kamu aman-aman aja. Tapi kemudian susah juga kan melihatnya kan atau ngerasakannya ya. Itu ya karena terjadinya pada saat yang sama. Beda sama kalau kamu konsekutif itu akan langsung ketahuan. Biasanya kalau ada checkernya, maksudnya orang-orang yang untuk dengerin apakah asli sama terjemahannya itu memang benar apa enggak. Apalagi ya. Terus kalau konsekutif juga misalnya kan orang bisa ngecek misalnya pembicaranya ngomong panjang lebar gitu ya. Oh ya, saya tuh sebenarnya nggak terlalu lapar, nggak terlalu tapi agak kenyang juga. Tapi kalau misalnya tuan rumah udah menyiapkan makanan, saya nggak apa-apa sih kalau makan dikit gitu. Terus terjemahannya cuman ya saya mau makan, ya kan nggak lucu ya. Tapi kira-kira seperti itulah intinya. Akan dilihat sama yang langsung merasakan. Terus emang perlu apa lagi sih kalau selain dari skill itu tadi, konsekutif tadi dan simultaneous bedanya tadi, secara umum kalau interpreter itu butuh skill berikutnya, di slide berikutnya itu ada tahu berita terkini, current affairs. Kalau sekarang lagi ada perang di mana, ya udah harus tahu, paling nggak harus tahu mendalam, tapi ngerti sekarang apa yang terjadi di dunia atau di Indonesia paling tidak. Pengetahuan umum, pengetahuan spesifik itu maksudnya kalau kamu udah tahu topiknya tentang apa, misalnya meteorologi, ya udah kamu baca-baca lah, misalnya oh ternyata ada La Nina, ada El Nino, itu paling nggak agak ngerti, nggak buta-buta amat. Atau kalau sudah dikasih bahan, jangan lupa dipelajari, jangan cuma dianggurin. Kalaupun nggak mau dipelajari benar-benar, paling nggak kamu tadi scanning atau skimming atau dibaca cepat, udah tahu oh bagian ini, di sini, di sini, di sini. Jadi kemudian kalau kamu bisa skimming itu tadi, scan cepat itu tadi, biasanya akan kalau yang tahu caranya itu biasanya akan langsung bisa nangkep, oh ini kayak istilah ini sering muncul nih, terus kok saya nggak ngerti nih, ya udah catat aja terus kamu cari tahu, oh ini maksudnya istilah ini adalah seperti itu. Pemahaman budaya juga perlu karena kadang-kadang konteks akan beda antara tiap negara. Terus kemampuan interpersonal itu etika dasar ya caranya berhubungan dengan klien, cara berhubungan dengan partner, kalau kamu pasangan tandem di dalam booth, kemudian dengan teknisi, lain-lain lah, itu banyak sekali. Kemudian lainnya itu adalah tahan banting, itu tadi kalau misalnya konsekutif ya kamu harus siap mental, misalnya di depan banyak orang ngomongnya, kemudian harus bisa belajar cepat, itu tadi paling tidak membaca cepat, dan kalau kamu dapat tawaran kerjaan, itu kamu cek lagi, itu sebenarnya kerjaannya seperti apa, topiknya seperti apa, kondisinya seperti apa, apakah harus turun ke lapangan, panas-panas, apakah topiknya berat banget, topiknya medis, topiknya hukum, apakah harus ke rumah sakit, tiba-tiba ketemu sama orang yang katakanlah misalnya berkunjung ke bangsal pasien TB, sementara kamu, aduh nggak mau, itu males ya udah jangan diambil, gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan. Ya intinya sih itu aja sih. Makanya saya bilang tadi saya nggak panjang-panjang karena mendingan tanya jawab aja. Jadi udah ini slide terakhir udah tinggal intinya menilai diri sendiri. Kalau misalnya merasa mampu ya udah ambil. Kalau nggak mampu tapi nggak mau ya udah nggak usah diambil. Mungkin ini nggak terlalu banyak ininya ya tentang penerjemahan teknisnya ya. Makanya mendingan tanya jawab aja, berbagi pengalaman aja karena intinya kan HP berbagi ya. Ini cuma berbagi aja dan toh tadi pollingnya sementara kayaknya udah banyak yang ngerti. Jadi ya jangan lupa kalau misalnya sekarang merasa nggak mampu ya udah jangan kemudian mentok di situ, kamu belajar aja terus. Kalau sekarang belum berani ngambil terjemahan misalnya di bidang hukum atau misalnya menerjemahkan interpreting untuk di pengadilan, ya udah kamu ikutlah kursus-kursus apalah gitu. Ikut acara-acara seperti HP berbagi. Jadi
mengembangkan diri, nanti siapa tahu satu titik udah pede, ya bisa mengambil topik-topik yang baru gitu. Itu aja sebenarnya udah masuk ke sesi tanya jawab, boleh. Pendek banget ya, mohon maaf. Siap, terima kasih Mbak Miani. Oke tuh udah dapat reaksi, tepok-tepok. Anyway, tadi ada yang di komentar nih di chatting Oh cuman iya, bener. sebentar aja sih. Itu kan tadi termasuk alat yang penting ya untuk interpreter itu merek mic-nya Mbak Mia apa ya? Nih, harganya juga boleh sekalian kan? Ya. Oh, mic-nya apa itu ini tergantung kerjanya apa. Kalau misalnya mikrofon yang ini saya pakai, ini kan buat kerja online. Nah, kalau untuk kamu kerja konsekutif atau simultan datang ke lokasi, ya udah kamu terima jadi aja mikrofon mereka. Dapatnya apa sedapatnya, ya udah. Kalau boothnya interpreternya pakai konsol yang abu-abu tadi, ya udah terima aja. Ada konsol yang hitam jenis mikrofonnya lain lagi karena dia pakai yang nempel sama headset kayak gini, ya terima aja. Mereknya apa aja pakai aja. Nah, kalau memang agak picky, agak pengen pakai alat sendiri supaya biasanya sih supaya inputnya lebih bagus ya, terserah pakai headphone sendiri juga bisa. Tapi kalau mikrofon biasanya kita pakai sediaan mereka karena kita bukan bikin podcast, bukan mau nyanyi, Yes. nggak perlu mic yang canggih-canggih amat selama Filter. bisa terdengar. Ya makin mahal biasanya tentunya makin bagus ya kualitasnya. Nah, kalau yang memang agak penting dengan mikrofon itu adalah kalau kerja online kayak gini. Kenapa? Karena kalau untuk ada suara-suara di luar, noise seperti itu kayak tadi azan kenceng banget. Nah, ini tuh mikrofon yang tepat akan bisa membantu meredam suara-suara yang di luar itu tadi. Jadi yang ketangkap benar-benar hanya suara saya, yang di luar teredam. Dan ini namanya active noise cancellation microphone. Mereknya apa aja sebenarnya bisa di Google sendiri. Jadi saya tidak mempromosikan atau mengendorse merek tertentu. Tapi yang umum bisa dipakai itu ini Sennheiser. Harganya berapa? Cari yang active noise cancellation di mikrofon, bukan active noise cancellation yang di kuping. Kalau kamu maunya supaya dengarnya jelas, boleh cari yang active noise cancellation di kuping. Itu bisa kamu bawa-bawa misalnya mau kerja di simultan pakai booth, kamu colokin headphone sendiri active noise cancellation bisa. Itu biasanya ya sedikit membantulah agak lebih jelas. Tapi kalau yang mikrofon maksudnya kalau kerja online itu lebih diutamakan active noise cancellation yang di mikrofonnya. Jadi ketika pilih headphone, pilih-pilih juga. Kalau mic itu biasanya nanti pentingnya untuk kalau kerja online. Itu tadi. Kalau yang merek saya ini Sennheiser, jenisnya apa bisa di Google sendiri yang mana yang punya active noise cancellation. Karena range harganya juga beda-beda. Gitu. Baik. Tapi merek lain juga ada sih, cuman aku nggak hafal. Siap. Kalau kamu kerja online dengan penyedia tertentu, kayak Interprefy gitu, mereka kadang-kadang punya rekomendasi. Oh, kami merekomendasikan headphone ya mereka bilangnya ya, bukan mikrofon ya. Headphone, sebenarnya juga ada yang mecah kadang-kadang mikrofon dan headphone, tapi keseringan headphone yang udah satu set ini pakai boom, ini lebih enak. Kami merekomendasikan yang merek ini gitu. Nanti kalau kalian udah misalnya dapat kesempatan untuk kerja online dengan platform berbayar proprietary yang lebih mahal itu, kemungkinan besar akan dikasih tahu rekomendasi headphone-nya apa. Baik, jadi untuk mikrofon untuk pemula nih nggak perlu dulu ya gitu. Kita ikut yang provider bawa aja gitu. Ya, Oke, ini kalau untuk ada lokasi ya. ya untuk yang dan ini udah ada yang angkat tangan mau bertanya langsung, silakan bisa dibuka mikrofonnya Mas Boleh. Taufik ya. Ya, halo kami salam Ya, kenal. halo. Ya. Ini perlu noise cancellation nih. Iya, aku lagi di luar, Kak. Maaf ya, tapi Oke. jelas ya suaranya. Iya, boleh. Ya, suara jelas. Singkat pertanyaannya, silakan. Oke, siap. Makasih Kak untuk kesempatannya. Aku Taufik, aku masih aspiran. Cuman tahun lalu tuh dapat tawaran sebenarnya sebagai interpreter dari temanku yang di instansi pemerintah itu selama 4 hari, per satu harinya tuh sekitar 6 sampai 8 jam. Itu ada tamu dari luar negeri minta ditemenin sebagai interpreter itu ke acara, salah satu acara di Danau Toba karena domisiliku di Medan gitu kayak Mbak. Nah lalu dia minta rateku gitu karena aku belum pernah sama sekali
aku googling aja sebentar research gitu, rate-nya untuk newbie itu di sekitar 600 sampai 800 ribu per 1 jamnya. Nah, itu yang aku langsung mention aja gitu tanpa lanjut ngobrol sama temen ini, karena aku sama sekali belum ada pengalaman, tapi ada tawaran masuk, aku pasti gas gitu ya untuk masalah kedepannya aku bisa belajar dan lain-lain gitu. Karena dikasih juga sebenarnya konteks yang akan dibicarakan gitu Mbak ya. Cuman setelah itu belum ada kabar lagi. Nah dari itu aku mikir apa memang harus research atau nanya ke siapa untuk yang baru pertama kali akan ngambil job interpreter. Apakah secara internasional ada rate-nya gitu untuk yang lebih, ada tingkatannya gitu Mbak? Kasih. Oke, aku jawab yang gampang dulu untuk rate ya. Pertama, rate itu nggak ada standar yang baku. Jadi memang tidak diatur, terserah pasar. Jadi, dan itu range-nya gede banget. Ini kayak sempat muncul juga sih waktu itu ya. Range-nya gede banget. Ada yang patok 500 ribu per hari, ada yang sampai patok di atas 10 juta sehari. Tentu saja tergantung dari tingkat kemampuanmu, seberapa sulit topiknya, jenis bahasanya, bahasa yang tidak lazim tentu lebih mahal. Kalau Inggris Indonesia itu kan banyak supply-nya. Jadi balik ke pasar, supply and demand. Kalau banyak ya harganya juga, kalau tahulah toko sebelah berapa, kamu cek aja gitu kan. Jadi range-nya sangat besar. Jadi tergantung aja kamu kira-kira berapa. HPI kalau nggak salah ada apa ya, tarif apa sih sebutannya Mbak Ira? Tarif rekomendasi, tarif acuan. Di HPI itu juga ada. Acuan tarif ya. Tapi Itu kembali dari lagi. Kemenkeu sih, bukan Oh gitu. dari Kemenkeu tuh bukannya kalau untuk dokumen ya? Dokumen tuh dokumen acuan. Interpreter tarif kalau ya. nggak salah, pokoknya pernah ada. Tapi Benar. kembali lagi, itu di mana-mana itu selalu bilangnya acuan. Acuan itu ya bisa di atas, bisa di bawah gitu. Kembali lagi, ngukur aja diri sendiri kemampuannya seperti apa. Apalagi kalau baru pertama mulai, terserah aja. Aku itu sejujurnya pertama kali mulai aja di tahun 2002-2003 itu bantuin orang wawancara. Itu aku tahun itu 2002-2003 rateku sekitar 100 atau 150 ribu per jam. Dan itu karena wawancara waktu itu kliennya motong-motong. Nah sekarang aku ngerti bahwa sebenarnya harusnya nggak dipotong-potong. Harusnya kalau mau ngitung waktu itu dari titik awal sampai titik akhir. Mau kamu di tengah-tengah, misalnya aku pertama wawancara A di rumahnya di Lebak Bulus gitu. Terus travel nih karena mau wawancara B yang ada rumahnya di katakanlah Tamrin. Nah, kalau yang waktu pertama kali saya ada pekerjaan itu begitu mulai wawancara dihitung tuh waktunya berapa, oh 1 jam, 1,5 jam, dah. Terus travel ke Tamrin itu nggak dihitung waktunya. Terus begitu nyampe di tempat B dihitung. Nah itu dulu. Sekarang saya paham itu harusnya nggak seperti itu. Tapi kalau masih ada yang melakukan seperti itu ya nggak apa-apa. Itu kan balik lagi ke nego-nego kamu dengan kliennya. Tapi dulu saya seperti itu karena waktu itu untuk wawancara untuk marketing. Itu dulu harganya 100-150 ribu per jam tahun 20 tahun yang lalu. Jadi ya kalau sekarang nggak ngerti lah berapa harganya, apakah masih sama nggak ngerti juga. Dan itu aku benar-benar baru waktu itu, dan itu juga waktu itu ada tawaran ya udah aku ambil aja deh. Nah intinya kalau ada tawaran ya udah ambil aja. Harganya kalau kamu merasa mampu ya balik lagi ya. Kalau misalnya tadi tawaran mendampingi orang apa jalan-jalan. Kalau jalan-jalan aja mungkin nggak terlalu sulit mungkin kan. Tapi kalau kemudian mendampingi jalan-jalan ke Danau Toba mau melihat pertanian bukan penangkaran apa sih namanya perikanan yang ada di Danau Toba nanti bisa jadi teknis kan. Jadi makanya ketika dapat kerjaan kamu cek-cek dulu ini lingkupnya seperti apa. Terus balik lagi tanya lagi kamu kira-kira bisa nggak gitu. Makanya jangan langsung oh cuma dampingin doang. Oh iya ternyata oke dampingin doang lah nggak apa-apa bisa. Ternyata dampinginnya itu tamunya adalah siapa misalnya ahli perikanan dari Amerika mau melihat perikanan di Danau Toba termasuk teknologi filter air dan kemungkinan pencemaran yang harus mengukur sampel air bla bla bla. Kamu bisa nggak? Mau nggak? Gitu. Kalau merasa kira-kira bisa ya udah nggak apa-apa ambil aja. Kalaupun nggak bisa gimana? Ya udah. Kalau emang berani mengaku ya udah di tengah-tengah berhenti pun nggak apa-apa. Dan bilang aja nggak bisa. Ya udah profesional di titik itu. Kalau emang nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Nggak usah ngaku-ngaku bisa, tapi terus nggak ada hasilnya gitu. Menurutku seperti itu. Karena aku juga pernah, ini kasus ya, nerjemahin, waktu zaman dulu ada orang, biasanya nerjemahinnya konsekutif. Terus dia coba-coba nih, simultan deh gitu. Ternyata di satu titik
baru mulai berapa dia nggak bisa. Jadi dalam kondisi darurat dia ngubungin aku, boleh gantiin nggak? Aku nggak sanggup. Ya udah, aku datang gitu. Nggak apa-apa. Jadi fair-fairan aja. Si orang ini tetap sebenarnya sekarang nerjemahin, tapi tetap konsekutif. Dia nggak berani ngambil simultan. Itu pilihan dia. Ya udah, itu aja. Lagi lingkupnya seperti apa gitu. Dan Baik, untuk terima rate kasih. sangat lebar. Masih itu ya, Terima bisa kasih, Mbak. disesuaikan. Terima kasih. Tadi saya lihat Bisma nih mau langsung bertanya atau berbagi juga. Bisma? Halo, selamat Ya, malam Ya. semuanya. Salam Halo. kenal. Nah, Cuman mau tambahin sedikit untuk dari pemerintah, dari instansi pemerintah itu masih kebanyakan mengacu ke acuan tarif dari Kemenkeu. Mm-mm. Cuman mereka nggak akan pakai itu untuk rate yang sebenarnya. Karena kan mostly untuk interpreter kita rate-nya either hourly atau daily. Nah, contoh kayak instansi kayak kejaksaan, kepolisian, terutama kalau kita yang di Bali, karena jumlah volume kerjanya besar, mereka akan ngecas per lembar. Jadi word for word dari acuan itu sendiri. Jadi kayak misalnya kita bisa kerja nih 3 jam, terus hasilnya itu BAP sekitar 10 lembar, dan kita dibayar lebih. Karena acuannya mereka dari Kemenkeu itu kan 250.000 per lembar. Nah, jadi sebenarnya untuk instansi pemerintah mereka akan ngacunya ke sana. Belum ada acuan resmi dari pemerintah Indonesia sendiri untuk tarif interpreter. Jadi pinter-pinteran kita nego sebenarnya. Itu aja sih. Iya benar, memang pinter-pinteran ego dan pinter-pinternya kamu, bukan pinter-pinter ya maksudnya, bisa sebisanya kamu mengukur diri kamu itu kira-kira like dibayar berapa. Zaman dulu aku pernah ketemu sama orang yang bilang, ya udah kamu cara ngukur rate-nya sebenarnya tentuin dalam setahun kamu biasanya kerja berapa lama sih. Misalnya setahun kamu bisa atau mau kerjanya misalnya berapa? Setahun kan 365 hari ya, kamu cuma mau kerja 150 hari dalam setahun. Terus kamu tentuin dalam setahun kamu tuh maunya dapat duit berapa sih? Dapat 1 miliar, dapat 500 juta, atau dapat 200 juta, 100 juta cukup untuk penghasilan setahun gitu. Ya udah tuh rata-rata aja. Oke, misalnya aku setahun 150 juta cukup deh. Terus setahun aku cuma mau kerja 150 hari. Berarti kan ya udah rate 1 juta sehari cukup nih buat aku. Itu bisa salah satu cara. Itu cara yang dipakai konsultan biasanya untuk hitung ini man hour, man month segala macam. Terserah, itu juga bisa salah satu cara. Terus kalau untuk nego-negoan benar, kembali lagi ngukurlah kapasitas kamu, ngukur juga kapasitas klien. Kalau nggak jodoh ya udah nggak apa-apa. Kalau untuk ngitung per lembar, padahal kamu interpreter gitu, misalnya menerjemahkan BAP, terus dihitungnya per hasil BAP-nya gitu. Di Iya. Bali Bisa. ini ya, khusus di Bali. Polda Bali. Ini agak Baru dengar juga. di luar konteks ya. Biasanya kalau nerjemahin BAP ya dibayarnya Tetap. waktu tetap. Jadi interpreter itu biasanya kalau nge-charge itu berdasarkan waktu. Dan kembali lagi ini nggak ada patokan ya, tapi kalau saya pakainya setengah hari itu up to 4 hours termasuk break, Afterwards, yes. dan full day up to 8 hours termasuk break. Kalau untuk mau ada yang kalau kalian pilih mau rate jam-jaman ya udah terserah aja, nggak masalah. Balik lagi kan masing-masing selera ya. Tapi kalau saya itu setengah jam sama setengah hari sama 1 hari full day. Kadang-kadang kalau ada yang bilang-bilang oh cuma sejam nih nggak apa-apa, ya udah aku charge minimum charge 2 jam deh, harganya sedikit di bawah harga setengah hari, terserah juga. Itu masing-masing pilihan lagi. Tapi kalau untuk yang dijemah apa per lembar aku agak lucu ya, karena biasanya dihitungnya tetap per waktu yang diperlukan. Kamu BAP 10 lembar tapi proses BAP-nya dari pagi jam 8 sampai malam jam 10 kan ya malas juga ya. Mungkin Gitu. hanya di Bali ya, saya juga baru dengar. Terus memang kalau nambah dikit, saya pernah juga di Bali BAP, itu mungkin mereka tarif per lembar tuh karena ya Allah itu polisinya ngetiknya lama, terus bisa sampai malam kali, jadi dia nggak mau rugi ngitungnya per lembar. Dan kita udah dikasih kan pertanyaan yang ini ya standar itu ya, kalau nggak salah kan nama siapa gitu-gitu. Makanya saya bilang kok aneh juga kalau per lembar. Anyway, ini ada pertanyaan. Wait, gimana? Okay. Ada pertanyaan. Sambil jalan. Ya, ada pertanyaan di obrolan ini malam Mbak Mia dari Mbak Mutia El Khairat. Pernah nggak punya pengalaman dapat jargon atau terminologi yang belum pernah didengar nih? Gimana cara mengatasinya? Terima kasih.
Cara mengatasinya, kalau dari awal kamu sudah tahu topiknya misalnya apa pertanian, terus tiba-tiba kamu dapat istilah-istilah pertanian di bahan tersebut, ya udah kamu kumpulin, kamu pahami apa itu artinya pestisida, apa artinya insektisida, apa artinya herbisida, apa artinya fungisida, itu dipahami ketika kamu sudah tahu topiknya seperti apa. Jadi istilah terminologi yang belum pernah didengar, jangan sampai belum pernah dengar pada saat kamu mengerjakannya sebagai interpreter. Karena namanya persiapan dulu, topiknya apa, kamu siap-siap, istilah-istilah apa yang kemungkinan besar muncul. Ada orang-orang yang pakai AI, ChatGPT untuk merangkumkan, misalnya, saya mau, tapi disclaimer, aku nggak pakai AI ya, tapi saya pernah dengar ada orang yang misalnya pakai AI, saya mau kerja topiknya, misalnya apa ya, pertanian di lahan kering. ChatGPT, tolong dong ini bikinin istilah-istilah yang sering dipakai dalam pertanian di lahan kering. Nanti dia akan muncul tuh, misalnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia misalnya, nanti muncul misalnya arid land atau misalnya irrigation atau apalah, dia akan muncul. Nah, itu harus membiasakan dulu. Kalau misalnya udah persiapan terus tetap kecolongan pada saat di tempat kamu dapat jargon atau terminologi yang belum pernah dengar, itu ada sih cara mensiasatinya. Nah, itu tadi intinya dapat topik, dipelajari, dan kalau bisa minta bahan. Paling nggak agenda, dari situ kamu dapat bayangan, oh ini mau ngomongin apa sih gitu. Jadi dari situ kamu kemudian riset. Kalau tetap kedapatan istilah yang kamu nggak ngerti pada saat kerja di lapangan, kalau kamu kerjanya konsekutif dan kebetulan deket sama si pembicaranya, kamu bisa berhenti dan tanya, Bapak maksudnya tadi inquiry itu apa gitu. Boleh, nanti kamu kalau nggak ngerti terjemahan kata pas untuk menerjemahkannya, nggak apa-apa, kamu bisa menguraikannya dalam bentuk konsep. Jadi misalnya, atau misalnya kliennya bilang, yeah, because that person blackmailed me. Terus kamu nggak tahu kata blackmail nih misalnya, kamu tanya aja, what do you mean by blackmail? Oh yeah, the person is actually sending me letters and threatening me, bla 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 bla. Ya udah kamu terjemahinnya, kamu nggak tahu kata blackmail itu apa dalam bahasa Indonesia, kamu tinggal bilang, ya Bapak, saya waktu itu di blackmail atau mendapat blackmail dalam arti saya dikirimi surat yang berisi ancaman. Udah, itu bisa. Kalau kamu nggak ngerti kata blackmail tadi. Nah, kalau kamu simultan, siasatnya adalah satu, membeo. Membeo itu adalah mengulangi, parroting. Jadi, kembali lagi misalnya blackmail ya, orangnya bilang, I was blackmailed many times by this person. Ya udah, saya di blackmail ratusan kali oleh orang ini, itu nggak apa-apa. Tapi pada saat yang sama, kalau kamu sempat simultan punya akses ke internet atau kamu punya buddy yang sangat membantu, kamu cari blackmail itu apa, karena siapa tahu dia muncul lagi. Jadi misalnya, ya udah, tetap aja itu membeo, ya saya merasa di blackmail. Kamu ketik blackmail itu apa sih? Oh, blackmail itu adalah apa? Misalnya surat kaleng atau ancaman. Ya terserah, kamu tinggal pilih padanan apa yang mau kamu pakai. Atau kalau kamu nggak sempat, minta tolong partnermu. Kalau kamu partneran untuk simultan ya, kalau kamu partneran dengan booth partner yang udah klik, itu enak banget. Jadi carilah booth partner yang setara, yang nyambung, yang klik, yang kalau kamu gitu, dia udah tahu, oh nih kayaknya kesulitan di kata apa nih, atau agak nggak ngerti di bagian mana nih, dia akan bantu. Dan kadang-kadang dicariin, kayak waktu itu saya ada ngejamain meteorologi, terus kayak bicara ngomong, Medmes, hah apa sih? Aku langsung begini sama partnerku. Terus partnerku, oh maksudnya Medmas, meteorological mass, tiang meteorologi gitu. Tapi ya udah, waktu itu Medmasnya, saya membeo aja Medmas, karena waktu itu kebetulan konteksnya orang-orang di meeting itu orang meteorologi semua, orang BMKG dan sejenisnya. Itu jadi orang geospasial semua, jadi mengerti apa itu Medmas. Jadi saya tinggal membeo. Padahal saya juga nggak ngerti Medmas itu apa. Tapi kalau kamu Google, ketahuan, oh Medmas itu tiang. Intinya tiang untuk mengukur lah cuaca segala macam. Itu caranya. Jadi jangan didemin, tapi disiasatin. Oke, gitu ya Mbak Mutia. Terima kasih. Ini ada yang bertanya di anonim nih. Saya pernah menjadi interpreter di kelas online ya. Pernah muncul satu masalah. Ada penjelasan dosen yang sebenarnya tidak menjawab pertanyaan mahasiswa. Meskipun sudah dijelaskan kembali kepada dosen apa maksud pertanyaan mahasiswa. Bagaimana solusi untuk masalah ini dari perspektif Anda? Jadi dia itu interpreter untuk kelas online. Ada mahasiswa bertanya, kelas online. jadi ya
mungkin narasumbernya mungkin bahasa Inggris gitu ya. Nah, terus ada mahasiswa bertanya, diterjemahin lah sama interpreter. Tapi ini dosen nggak ngejawab tuh pertanyaan si mahasiswa, udah diulangi lagi, tetap nggak ngejawab. Nah, ini bagaimana nih kalau solusi masalah ini? Menurut perspektif Anda? Ya udah, kamu terima apa adanya aja. Karena kadang-kadang orang ditanya itu tidak akan menjawab langsung. Kalau kamu ditanya 2 tambah 2, orang mungkin langsung bisa jawab 4. Ada orang yang ditanya, kamu kemarin makan apa? Dan dia nggak mau langsung bilang saya makan pete, itu enggak. Tapi dia akan muter-muter, ya saya kemarin makan sayuran warna hijau gitu. Ya apa adanya, kamu terjemahin aja gitu. Kalau kamu gemes, kembali lagi kamu nerjemahin apa adanya. Kamu nggak nambahin, kamu nggak memasukkan apa ya ilmumu, pengetahuanmu sendiri, enggak. Kalau misalnya dirasa nggak jelas, ya ini nggak tahu juga ya apakah memang terjemahanmu ini untuk refleksi diri, apakah terjemahanmu kurang pas atau kamu sebenarnya bisa paraphrase lagi pertanyaannya supaya maksudnya nyampe, atau emang yang nanyanya aja pun nggak jelas nanyanya gitu, kamu sendiri kesulitan dalam memahami pertanyaannya. Ini bisa banyak skenario, tapi intinya kalau untuk interpreting, kamu nerjemahin apa yang terjadi pada titik itu. Nggak kemudian apa ya protes, belum kejawab tuh, ya enggak, udah misalnya si dosen yang kayaknya ngeles-ngeles terus atau nggak menjawab atau muter-muter, ya udah apa adanya seperti itu. Ya tinggal yang nanya ya, dia mau kekeh ngejar terus apa enggak dan kasih kesempatan apa enggak, udah gitu aja. Oke, terima Dan kasih. oh ya, dan itu kalau untuk simultan ya gitu ya, kamu terjemahin adanya. Kalau konsekutif itu kadang-kadang kamu bisa lebih merephrase, atau misalnya kok nggak ada jawab-jawab sih, jadi konsekutif kamu untuk nanya atau jelas, kamu putar balik pertanyaannya, tapi dengan catatan kamu ngerti yang mau ditanya apa sih, karena kadang-kadang orang yang bertanya itu juga nggak bisa menyampaikan pertanyaannya dengan baik gitu. Iya, orang ngerti, tapi ketika kalau diterjemahkan itu nggak nyambung. Nah, kamu sebagai penerjemah bisa merephrase itu, atau nanya tambahan pada saat itu konsekutif. Tapi kalau simultan kesempatan itu nggak ada. Jadi apa yang terjadi pada saat itu, ya kamu mau misalnya memutuskan, oh ini harus di-rephrase, itu harus mikir on the spot. Dan itu kadang-kadang nggak mudah. Dan kalau nggak bisa, ya udah kamu ikutin apa adanya aja. Siap, iya. Jadi bukan salah interpreternya mungkin gitu ya. Oke, kita Banyak ada faktor. banyak faktornya. Kita ada 4 menit lagi untuk penutupan nih, misalnya ada conclusion atau pesan terakhir dari Mia untuk teman-teman yang pemula. Ini kayaknya udah lumayan banyak yang senior juga. Tapi ada yang tadi Iya, 2-3 ngapain? tahun ya, 2-3 tahun mungkin perlu reminder nih, apa nih? Kalau dari Mia sendiri sebelum saya tutup. Sebenarnya ya intinya sih seperti di slide aku yang sebelum terakhir itu, terus belajar aja, kembangin diri, jangan mentok di topik tertentu aja. Kalau mau variasi, pengembangan diri, ya belajarlah hal-hal lain. Jadi kemampuan belajar itu sangat perlu untuk mempelajari aneka topik. Karena kamu kalau kerja jadi interpreter itu sebenarnya menyenangkan untuk orang-orang yang cepat bosan kayak saya. Itu kerja jadi interpreter, ya translator juga sih. Itu kalau kamu nggak mematok diri di topik tertentu saja, itu bisa dapat ilmu macam-macam. Bisa satu titik kamu kerja topiknya pertanian, besoknya kerja korupsi, besoknya lagi kamu kerja misalnya menerjemahkan ada Broadway artist datang untuk memberikan master class gitu kan. Aku belum pernah sih, tapi temanku pernah. Tapi aku agak-agak ngiri. Oh senang ya itu, sambil interpreting sambil belajar nyanyi atau sambil belajar acting gitu kan. Itu menyenangkan, nggak membosankan, dan selalu apa ya, otak kamu belajar terus lah, jadi mengurangi risiko demensia juga. Ini pesan sponsor. Teman-temanku banyak orang tuanya yang demensia kayak gitu kan. Iya. Terus itu mengembangkan diri, karena dan kamu bisa pergi ke tempat-tempat yang mungkin kamu nggak kebayang kalau kamu nggak ke sana sebagai interpreter, misalnya mana ya, ke Papua untuk membantu menerjemahkan, misalnya kunjungan ngecek kantor proyek, atau ya ke tambang di mana gitu untuk misalnya audit lingkungan di tambang tersebut misalnya, itu juga menyenangkan. Jadi macam-macam. Jadi pesan-pesannya itu aja sih, kembangin diri, ngukur diri, nakar diri, kemampuanmu seberapa,
Tapi ya jangan mentok juga. Maksudnya kalau masih bisa dikembangin, kenapa enggak gitu. Iya. Nah, soal mengembangkan diri, jangan lupa ya, minggu depan hari Jumat ada masih satu festival ruang berbagi, daftar. Terima kasih nih Mbak Mia atas ilmu yang dibagi malam ini. Tadi pesan-pesannya udah dicatat nih belum semua? Intinya yang satu lagi jangan lupa siapkan mental, betul nggak tadi ya kan? Bener, tahan banting. Tahan banting, siap mental gitu ya. Gitu. Dan tetap profesional. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Oke. Mm-mm. Oke, Mbak Asti, bisa di screenshot foto-foto dulu ini kita semua. Oke. Dokumen kita nih lagi hari ini bukan 17-an tapi saya dan Mia merah merona menyala hari ini kita. Let's go. Senyum terbaik. Oke, kita buka kamera ya. Ayo. Bentar aja. Saya aja nih udah jam berapa nih? 11, oke? Oke, sudah siap Sudah? semuanya? Cekrek. Bentar, Bu. Ya. Oke, kita mulai. Oke. Ada 3 foto ya. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Sip, alhamdulillah. Yeay. Sesi ruang berbagi malam ini telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang ikut memeriahkan atau menyimak dengan baik. Insya Allah ketemu minggu depan hari Jumat ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Asti. Sama-sama. Terima kasih juga semuanya.